Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wildani Firdaus, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu. Untuk menjadi coach yang handal bagi rekan sejawat, saya tidak berhenti sampai di sini. Namun, terus bereksplorasi, bereksperimen untuk mengasah paradigma berpikir dan keterampilan coaching. Tentunya dengan menggunakan alur Tirta. Dengan harapan, pemahaman saya akan praktik coaching, baik dalam ranah supervisi akademik maupun ranah keseharian di sekolah, semakin meningkat dan mumpuni. Di tangan saya juga sebagai calon guru penggerak, potensi rekan sejawat akan semakin berkembang, sehingga ia menjadi guru yang merdeka. Ibarat air, ia akan mengalir lancar tanpa sumbatan. Maka, jadilah coach yang handal dan hebat yang dapat membantu rekan sejawat dalam menyingkirkan sumbatan-sumbatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Dalam video kali ini ya bersama saya Wildani Firdaus, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya sebagai aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya sudah bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Khairun Nisa, yang akan menjadi pengamatan saya nanti pada kegiatan pra-observasi. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu Wildani. Iya, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini baik. Iya. Ibu bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu Nisa, pada kegiatan kali ini ya kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Oke. Nah, tujuannya nanti ya supaya nanti pada kegiatan observasi Ibu nanti mungkin bisa menjadi lebih terstruktur lagi, nanti di setiap sesinya akan lebih mantap lagi dan lebih percaya diri lagi ya. Jadi baik Bu Nisa, Ya. pada kegiatan ini ya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tujukan kepada Ibu Nisa. Oke, boleh. Boleh, Apa itu? boleh, Bu? Boleh dong. Iya. Apa itu Ibu? Jadi diantaranya terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas Ibu, dan kira-kira apa nih yang menjadi tujuan pembelajaran nanti? Kebetulan kan di kelas nanti saya akan membawakan materi tentang teks prosedur. Oke. Jadi tujuannya tentu saja agar siswa itu dapat mengetahui bagaimana menyusun teks prosedur, bagaimana cara melakukan melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur dan langkah-langkahnya. Itu saja sih. Oh, berarti materinya nanti mengenai teks prosedur ya? Iya, Bu? teks Ya, prosedur. dan tujuannya diharapkan nanti di akhir pembelajaran mereka dapat menulis ataupun membuat teks prosedur sesuai dengan struktur teksnya dan Yes. tata bahasanya, begitulah ya? Iya, Bu? seperti itu kira-kira. Oke, kemudian pembelajaran seperti apa nih kira-kira yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas? Oke, di sini sih saya udah buat pembelajaran yang mau saya buat itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu sih karena di pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada banyak pilihan cara-cara gaya belajarnya sesuai dengan memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan, sangat memenuhi kebutuhan murid, kebutuhan masing-masing siswa saya. Oke. Karena setiap gaya belajar mereka kan berbeda-beda. Jadi saya rasa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat sesuai. Oke. Kemudian nih Bu Nisa nih, kira-kira untuk aspek kognitif yang paling mau Ibu tekankan nanti kira-kira di bagian yang mana? Ya, yang pastinya di bagian keterampilan sih. Keterampilan. Yes, karena kan nanti pada akhirnya mereka akan menghasilkan suatu produk. Yaitu produk untuk membuat teks prosedur tersebut. Yes. Iya. Tadi Ibu Nisa nih menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi nanti yang akan diterapkan. Nah,
kira-kira untuk strategi diferensiasi kontennya nih bagaimana nanti kira-kira rancangannya? Rancangannya nanti sih saya buat banyak pilihan ya dalam pembelajaran itu. Saya menayangkan video, Oke. terus ada juga Video. poster, Poster. pokoknya berbagai macam lah supaya Untuk memenuhi siswa ini tersebut ya, Bu? yes, disesuaikan dengan siswa saya yang bervariatif. Oh, Itu bagus. sih. Iya, iya, tepat sekali itu, Bu. Iya. Nah, kemudian untuk kira-kira untuk strategi diferensiasi produknya juga nanti gimana? Mereka bagaimana nanti hasil akhirnya nanti? Diferensiasi produk. Iya. Mereka menghasilkan mereka nantinya akan menghasilkan mereka nanti akan menghasilkan suatu produk, dan untuk pemilihannya itu saya kasih mereka pilihan karena sebelumnya memang siswa saya sudah memetakan siswa saya, sudah memetakan mereka kira-kira mereka minatnya kemana, minatnya gimana. Jadi nanti ada yang bisa membuat produknya melalui video atau juga poster sesuai mereka lah, minat mereka, sesuai dengan minat dan minat dan pemahaman mereka bagaimana tentang si teks prosedur tersebut. Oke, baik Bu, mantap. Kemudian nih Bu, ada lagi nih. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti gimana? Penilaiannya yang akan Ibu lakukan itu bagaimana? Penilaiannya di sini ada penilaian keterampilan pastinya, karena kan itu yang memang saya terapkan kan yang ditekankan. Penilaian keterampilan di sini ada mulai dari diskusi kelompok, apakah anak-anak itu semuanya aktif dalam diskusi tersebut, ya kan? Terus nanti presentasi bagaimana mereka mempresentasikan produk yang sudah mereka buat, yes. Dan terakhir adalah kreativitas, bagaimana kreativitas mereka dalam menciptakan hasil karya mereka tadi, yang mulai dari bentuk poster, mulai dari mereka buat dalam bentuk video. Itulah yang saya nilai. Oke, mantap nih Bu, mantap. Nah, terakhir nih Bu, jadi untuk sasaran kelasnya sendiri nanti kira-kira di kelas berapa ya? Kebetulan ini kan materi kelas 9, jadi saya akan masuk di kelas 9. Kelas 9 ya. Kira-kira jam keberapa Bu? Jam 1 sampai 3, les pertama sampai les ketiga. Iya, Nah, kira-kira hari apa nih? Kira-kira kapan? Hari Selasa. Selasa ya? Iya, Selasa. Selasa jam pertama sampai jam 3 di kelas 9 ya? Iya. Oke, baiklah Bu Nisa, saya rasa pertanyaan yang terkait praobservasi ini cukup aja dulu ya, karena nanti saya juga akan mengamati apa yang saya catat di sini dengan pelaksanaan observasinya nanti di kelas. Oke, siap. Baik Bu Nisa, di sini sepertinya persiapan untuk observasi nanti sudah cukup matang nih dari Bu Nisa nih. Insya Allah. Mulai dari sudah merumuskan tujuan pembelajarannya, strategi ataupun metode pembelajaran nanti juga sudah cukup matang dirancangnya, ya kan, dan juga penilaiannya. Jadi diharapkan nanti ketika pelaksanaan observasinya nanti insya Allah mudah-mudahan bisa maksimal dengan baik. Amin, amin, amin. Baik Bu Nisa, saya kira sekian aja dulu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya, ya, dan sampai jumpa kita nanti di observasi mendatang. Oke, thank you. Sekian dulu kegiatan praobservasi ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan, di mana di pertemuan sebelumnya saya sudah melaksanakan pra-observasi, dan hari ini saya akan langsung melaksanakan kegiatan observasinya. Bagaimana Ibu Nisa, sudah siap? Oke, kalau gitu kita langsung saja yuk. Good morning. Good morning, How are you this morning? How are you? I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson, saya mau nanya, ada yang absen? Siapa yang nggak masuk? Mana ini buku saya tadi? Radit and Rafael, kemana mereka? Radit izin, Rafael Alpa. Radit ini kok sering kali nggak masuk nih, kenapa ya? Nah ini.
Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, saya tanya, siapa di sini yang ulang tahunnya bulan September? Oke, Agisa. Oh, Egi. Oke, thank you Egi. Yang mimpin doa adalah si Egi. Oke, Egi, mari kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan sempurna. Yes. Kita belajar, kita berdoa menurut agama yang percaya di masing-masing. Berdoa gimana? Doa selesai. Oke, thank you Egi. Sebelum itu kita supaya lebih semangat, supaya lebih enak belajarnya, mari kita ice breaking dulu. Oke, berdiri semua. Stand up please. Stand up please. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Oke, good. Thank you. Kita belajar apa ya? Label, yes, label. Ya udah satu-satu ke depan presentasi tentang label. Apa ada label apa aja? Makanan, obat, sama minuman. Yes. Dan hari ini kita akan membahas masih tentang ada kaitannya dengan makanan juga, makanan atau minuman, tapi bukan tentang labelnya. Bagaimana cara membuat makanan tersebut. Semalam Mem buat lidah kucing. Ada yang tahu lidah kucing? Yes. Cookies, yes. Kebetulan Mem kan jualan, jadi sekalian saya ada buat lidah kucing. Ada bahan-bahannya, kalau buatnya pasti ada bahan-bahannya, bagaimana cara buatnya, step-stepnya gitu. Cara-caranya gimana. Ada nggak sih yang pernah buat makanan? Buat apa? Kori buat apa? Buat bolu, Mem jarang buat bolu. Kira-kira buat bolu supaya berhasil itu bahannya apa ya yang paling penting? Baking powder, yes, thank you. Supaya ngembang kali ya kuenya. Iya, Mem jarang buat bolu memang. Thank you Arafa and Naila. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang text procedure. Sebelumnya ada yang sudah tahu nggak apa itu text procedure? Apa Intan? Oke, cara-cara membuat dan melakukan sesuatu. You pasti udah tahu pengertian umumnya. Yes, good. Benar jawaban Intan, yaitu tata cara membuat dan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu ada banyak. Melakukan sesuatu seperti membuat, tadi contohnya membuat bolu, terus menggunakan rice cooker, terus bagaimana cara menggunakan mesin cuci, gitu kan biasanya ada langkah-langkahnya kan. Jadi yang menjadi tujuan kita belajar text procedure ini adalah the most important things is supaya you tahu how to make procedure text, and then bagaimana pokoknya bagaimana kalian membuat si procedure text itu nantinya. Itu sih inti yang paling penting dalam pembelajaran text procedure ini. Di dalam text procedure ini dia ada beberapa struktur teks. Sebelum saya kasih tahu itu, kalian pernah lihat video di YouTube atau di TikTok nggak? Bagaimana orang membuat, misalnya membuat makanan, pernah kan? Atau paling simple buat Indomie lah di YouTube itu atau apa. Jadi di situ kan dia bertahap, mulai dari judulnya apa, dia mau buat apa, dia pasti kasih tahu. Oke, mari kita membuat brownies misalnya. Atau Indomie tadi, mari kita membuat Indomie. Pertama-tama apa yang dilakukannya, dikasih tahu dia yang pertama adalah bahan-bahannya. Yes, thank you Intan. Ingredients, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat Indomie tersebut. And then after that ada tools atau equipment, apa alat yang digunakan, kan nggak mungkin kita membuat sesuatu tidak memakai alat, ya kan Nak? Yes. And then the last one is steps, yes.
how to make noodles, bagaimana cara membuat Indomie tersebut. Setelah step-stepnya sampai akhir. Berarti yang pertama tadi apa? Judul, sayang. Judul, and then ingredients, tools, and steps. Tadi judulnya mau buat apa? How to make cookies. Berarti mereka mau membuat cookies. Terus yang kedua ini apa dia yang dibacakan? Ingredients, yaitu bahan-bahan yang diperlukan membuat cookies tersebut apa aja. Ada sugar, ada choco chips and butter, dark chocolate, eggs, and baking powder. And the last one is soda powder. Okay, good one. Oke, ini bagian apa dia? Tools. Apa tools? Alat yang diperlukan untuk membuat cookies tersebut. Sama seperti yang saya bilang tadi bagian-bagian. And then this one, what is this? Steps. Apa steps? Langkah-langkah atau cara membuat cookiesnya. Jadi ini sangat lengkap, tersusun, tertata, rapi, mulai dari judul, mulai dari judul, ingredients, terus equipments, tadi alat-alatnya dan juga stepsnya. And then add the flour. Masukkan tepung jagung, dicampur lagi. Terakhir masukkan choco chip. The last one is add the choco chips. Oke. Apa aja jenis-jenis makanan yang kalian sukain? Oke, kita mulai milih kelompok ya. Oke, siapa di sini yang suka minum jus? Suka minum jus, angkat tangan. Yes, oke. Ingat ya teman-temannya yang suka minum jus. Siapa di sini yang suka makan cemilan? Yang suka makan cemilan. Oke, good. Yang terakhir, siapa yang suka makan cookies or cake? Iya, sudah ingat ya temennya. Oke, sekarang kalian berkumpul dengan temannya masing-masing sesuai dengan yang tadi yang udah kita pilih. Oke, kumpul sama teman yang satu kelompok tadi, nak. Yes, stand up, kumpul ke teman kalian yang tadi sama-sama apa yang dia suka. Yes. Untuk membuat teks prosedur. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian tahu how to make a procedure text. Oke, jadi di sini Mem kasih penugasannya itu ada 2 pilihan yang membuat teks prosedur tadi. Yang pertama yaitu dalam bentuk video yang seperti yang udah Mem tunjukkan tadi. Kalian bermonolog sendiri dalam bentuk video. Seperti yang udah dilihat. Ya, Clara? Yes. Ada 2 pilihan. Yang pertama tadi dalam bentuk video, seperti contohnya ini. Terus yang kedua yaitu dalam bentuk poster. Dalam bentuk poster. Kalian tahu poster kan? Yes, dalam bentuk poster. Di dalam bentuk poster itu juga sama ya, harus dibuat judul, terus supaya tahu jenis makanan apa yang mau kalian buat. Terus harus lengkap juga ingredients-nya apa. Kalau di video, ini kan tadi ditunjukkan kan apa-apa bahannya. Kalau di teks prosedur, kalau di poster berarti kalian akan menuliskan bahan-bahannya, ingredients-nya, dan juga caranya, step-stepnya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Oke, thank you. Are you with? Kita bahas tadi itu harus pakai apa tadi? Judul, ingredients, steps. Oke, thank you. Mana teks prosedurnya? Kalian nanti mau buat poster atau video? Video. Oke, thank you. Sekali lagi Mem jelaskan ini untuk pemilihan poster atau video itu buatnya sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kalian aja ya, nak. Pokoknya kalian enaknya buat apa, sama-sama satu kelompok, bisanya buat poster atau video yang kalian mampu.
Arafah? Text prosedur itu cara membuat. Yes, bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Oke, thank you, good. Yes, give Arafah applause. Oke, jadi teks prosedur itu adalah teks yang seperti yang Arafah bilang tadi adalah untuk bagaimana cara kita melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan prosedurnya, yaitu prosedurnya mulai dari judul, apalagi tadi habis judul, ingredients, tools, dan terakhir adalah steps. Yes. Jadi kita harus membuat sesuatu tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan. Sekarang Mem akan menanyakan, how do you feel after learning about text procedure? Happy. Thank you. Good. Dan apa ya kira-kira pelajaran yang kalian dapat setelah belajar ini tadi? Jadi tahu cara buat cookies, yes. Karena kebetulan tadi contohnya adalah membuat cookies. Pokoknya jadi tahu membuat teks prosedur mulai dari setiap tahapan-tahapannya. Okay, thank you for today. Have a super awesome day, you guys, all of my students. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini merupakan kegiatan pasca observasi, di mana pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan dilanjutkan dengan observasinya bersama rekan saya, Ibu Hairunisa. Hari ini kami tidak sendiri, ditemani dengan Ibu Rahmaidani Siregar, selaku pengajar praktik saya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat. Ya. Nah, jadi pada kegiatan pasca observasi ini bertujuan ya untuk merefleksi, mengajak Ibu Hairunisa ya berbincang-bincang sedikit mengenai hal-hal yang terkait tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu Nisa laksanakan pada hari Selasa yang lalu pada materi prosedur teks ya Bu ya. Iya, di kelas 9. Nah, dalam pengamatan saya di sini saya sudah membuat beberapa catatan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, bagaimana nih perasaannya sewaktu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Mungkin awalnya agak grogi kali ya, agak nervous karena kan biasanya kita mengajar ya tidak ada yang mengawasi dan ini ada yang mengawasi, jadi sedikit nervous. Tapi setelah itu udah sih berjalan normal seperti biasa. Gitu aja. Nervous ya Bu ya, karena ada seseorang di sana ya. Iya. Baik, berikutnya Bu Nisa mungkin bisa ceritakan kembali bagaimana proses atau sesi demi sesi, tahap demi tahapnya pada saat pembelajaran di kelas waktu itu. Oke, kemarin untuk proses pembelajarannya alhamdulillah sih sesuai sama yang saya rencanakan. Iya. Mulai dari tujuan pembelajarannya juga sudah tersampaikan, dan juga saya melaksanakan berdiferensiasi konten kan. Oke. Yes, jadi berdiferensiasi prosesnya itu ada konten, produk. Jadi di situ untuk penugasannya anak-anak memilih sendiri mereka nanti mau buat teks prosedur itu gimana, mau dalam bentuk video bermonolog atau dalam bentuk poster gitu sih. Oke. Oke, begitu ya. Sepertinya memang sudah sesuai ya Bu ya. Iya, sesuai. Dari yang kemarin Ibu rencanakan pada kegiatan pra-observasi dan pelaksanaan observasinya. Jadi semua sudah tercatat nih sama di catatan saya. Dan saya lihat pun ya diskusi kelompok anak-anak pun sudah mulai aktif. Sebagian besar aktif. banyak yang aktif ya Bu ya. Iya, benar. Oke, baik. Jadi sekarang kita berbicara mengenai kendala nih, hambatan. Kira-kira pada pelaksanaan proses pembelajaran kemarin itu ada nggak hambatan atau kendala yang Ibu alami? Mungkin untuk persiapan kali ya, jadi agak sedikit memakan waktu, mulai dari infokus,
nyiapinnya segala macam alat-alatnya itu aja sih. Jadi abis itu, jadi dari situ waktu udah terpotong ya. Oh, iya, iya, iya. Gitu Jadi, aja sebenarnya. terpotong waktu karena persiapan di awal, Iya, persiapan mempersiapkan di awal. fokus dan lain sebagainya Iya, begitu ya. benar. Jadi selain dari hambatan mengenai waktu nih, kira-kira ada lagi nggak hambatan yang lain? Eh, mungkin karena kemarin kelompok ya, jadi karena kerja kelompok, tapi di situ pun ada juga sebagian anak di dalam kelompok tersebut kurang aktif, tapi mungkin nggak nampak karena di dalam kelompok. Tapi kalau misalnya kita benar-benar teliti melihatnya gitu kan, ada sebagian anak yang memang mungkin masih kurang, dia masih pasif, masih kurang aktif dalam kelompok karena tersebut. tertutupi oleh temannya yang ini ya. Iya, malah tertutupi, malah temennya yang banyak, dia kayak cuman ya gitu aja. Oke. Jadi itu tadi ya hambatannya, selain kendala mengenai persiapan di awal waktu tadi, kemudian kelompok pun masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, jadi dari beberapa hambatan yang Ibu hadapi, kira-kira ada nggak solusinya gitu yang Ibu temukan? Mungkin saya bisa membuat sedikit variasi pembelajarannya lebih menarik supaya memaksimalkan anak-anak supaya lebih aktif gitu sih. Oke, baik. Menawarkan mereka bagaimana mereka supaya dapat menyampaikan pendapat, tidak malu-malu, jadi lebih percaya diri gitu sih. Ditawarkan langsung mungkin kepada Bisa anaknya. Oke. langsung. Mantap. Mungkin itu lebih efektif ya Bu ya, lebih efisien lagi untuk anak-anak. Jadi baik, sekarang Ibu Nisa kan sudah menemukan ya solusi dari hambatan yang Ibu alami. Jadi kira-kira kapan nih penerapannya untuk itu? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kali ya Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya bisa langsung saya terapkan, karena kan sebelumnya kan sudah saya lihat lah, sudah saya observe dari pembelajaran sebelumnya, jadi bisa diterapkan untuk selanjutnya. Oke, baiklah, sangat luar biasa. Jadi memang sudah ya antara kegiatan observasi kemarin dengan pelaksanaan observasinya memang sudah banyak kesesuaian ya antara keduanya. Meskipun ya terdapat juga hambatan atau kendala, namun Ibu sendiri sudah menemukan solusinya gitu ya untuk kendala Ibu, dan akan Ibu terapkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ya semoga bisa terlaksana dengan baik dan lancar, proses pembelajaran pun akan semakin bagus ya, tentunya berpihak kepada murid. Oke. Baik. Saya rasa demikian saja kegiatan kita kali ini, dan terima kasih banyak kepada Ibu Nisa dan Ibu PP saya sudah membersamai kami di sini. Ya, semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi saya sekaligus menutup kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.